Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Salam sehat dimanapun sahabat-sahabat berada. Kembali jumpa dengan saya, Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Karestan dalam pembelajaran akuntansi pemerintah 1. Kali ini kita akan mengupas materi mengenai akuntansi pemerintah daerah, khususnya di sesi 1 ini kita akan memperkenalkan akun-akun yang digunakan di dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui bahwasanya Permendagri 90 Tahun 2019 ini merupakan peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Ya, dengan hadirnya Permendagri 90 tahun 2019 ini otomatis juga menghapuskan ketentuan lampiran 3 di dalam Permendagri 64 tahun 2013 yang mengatur mengenai kodifikasi akun, ya. Jadi kodifikasi akun untuk transaksi akuntansi pemerintah daerah sekarang mengacu pada Permendagri 90 tahun 2019. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas struktur APBD yang terdiri dari pendapatan, ya, belanja, dan pembiayaan. Dan kita juga sudah menjelaskan bahwa setiap komponen-komponen pendapatan maupun belanja serta pembiayaan ini itu didedikasikan untuk unit ataupun instansi pemerintah daerah tertentu. Artinya tidak semua transaksi ini dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah daerah, tapi dibagi-bagi menurut tugas dan fungsinya. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana pendapatan itu ternyata tidak hanya dikelola oleh SKPD, tapi juga ada pendapatan yang dikelola oleh PPKD. Ya, oke, kita tidak akan membahas lebih detail tentang struktur APBD karena sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Maka kita akan melihat di sini, ya, sebagaimana teman-teman ketahui, untuk materi pekan ini kita membahas tentang khusus akuntansi SKPD. Ya, maka kita perkenalkan yang namanya SKPD itu di struktur APBD-nya hanya terdiri dari dua kelompok besar, ya. Satu adalah pendapatan, yang kedua adalah belanja. Jadi tidak ada kelompok pembiayaan. Kenapa? Karena kelompok pembiayaan hanya dimiliki oleh PPKD. Nah, untuk pendapatan ini juga kita fokus bahwasanya SKPD itu menatausahakan hampir seluruh pendapatan asli daerah, ya, kecuali ini, ya, kecuali PAD yang berasal dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, itu menjadi tugas dan fungsi PPKD atau Bendahara Umum Daerah. Ya, tentang pendapatan, kita tahu semua pendapatan PAD ditata usahakan oleh SKPD kecuali pendapatan yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu berupa pendapatan dividen yang berasal dari BUMN maupun dari BUMD, di mana pemerintah daerah punya saham di dalamnya. Ya. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah belanja. Nah, belanja ini secara umum, belanja di SKPD itu ada 3, ya, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang ada di SKPD. Jadi ketika kita bicara SKPD, maka transaksinya adalah terdiri dari transaksi pendapatan asli daerah minus pendapatan dividen, ditambah belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Oke. Nah, ini saya nanti harus cek lagi, ya, apakah belanja bantuan sosial itu termasuk di dalam anggarannya SKPD atau PPKD, ya. Karena bagaimanapun kalau kita analogikan dengan anggaran pemerintah pusat, anggaran bantuan sosial itu, belanja bantuan sosial itu ada di kementerian lembaga. Jadi semestinya ini juga harusnya ada di SKPD. Tapi bisa jadi pemerintah daerah ini punya pengaturan sendiri sehingga belanja bansos itu disentralistik di PPKD, ya. Oke, ini tentang SKPD. Kemudian untuk memperkenalkan sedikit tentang PPKD, maka pendapatannya terdiri dari PAD yang tadi dividen, ya. Kemudian ini dana perimbangan, yaitu dana transfer dari pemerintah pusat maupun dana transfer antar daerah, itu maksudnya ke sini. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, kemarin kita tahu ada pendapatan hibah, ada pendapatan dana darurat dan sebagainya, gitu ya. Oke, ini pendapatan-pendapatan ini tidak bisa ditata usahakan oleh SKPD, tapi ini menjadi kewenangan dari PPKD. Ya. Kemudian dari sisi belanja,
Maka belanja yang dicatat oleh PPKD adalah semua belanja tidak langsung. Ini istilah belanja tidak langsung itu belanja yang dulu di Permendagri sebelumnya ya. Ada istilah belanja langsung sama belanja tidak langsung. Tapi selain belanja pegawai ya, karena belanja pegawai masuk ke dalam anggarannya si SKPD ya. Jadi apa aja yang dimaksud dengan belanja tidak langsung di sini ya? Ada belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi gitu ya. Ada belanja dana perimbangan gitu ya, belanja transfer, kemudian termasuk belanja bansos yang tadi saya bicarakan. Ya. Dan keistimewaan lain dari PPKD itu bisa menata usahakan atau mencatat transaksi pembiayaan. Nah, ini yang tidak dimiliki kewenangannya oleh SKPD ya, baik penerima pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan. Artinya PPKD itu bisa menerima pinjaman daerah atau bisa menerbitkan obligasi daerah, uangnya masuk ke sini, gitu ya. Ya, sementara SKPD nggak bisa. Ya, ini juga peran penting pembiayaan ini juga kita lihat di bendahara umum negara seperti itu. Jadi kalau kita melihat PPKD itu seperti melihat peran bendahara umum negara di pemerintah pusat. Ini ya Mbak, Mas, pembagian tugas antara SKPD dan PPKD. Jadi kalau kita sudah tahu struktur anggaran seperti ini, maka kita akan bisa melihat ini bahwasanya tidak akan pernah mungkin, tidak akan pernah ada pengadaan persediaan atau pengadaan aset tetap oleh PPKD. Ya, kalau dia menjalankan fungsi sebagai PPKD-nya. Kenapa? Karena di PPKD tidak ada anggaran belanja barang, tidak ada anggaran belanja modal. Ya. Terus kalau dia butuh barang-barang aset tetap gimana Pak? Ya dia menggunakan anggaran dia selaku SKPKD yang pengguna anggaran itu. Jadi treatmentnya akan seperti pengguna anggaran yang lain, yaitu di SKPD yang lain gitu ya. Oke. Nah ini breakdown dari jenis-jenis PAD yang sudah ada di video saya sebelumnya. Jadi saya tidak akan mengulang lebih jauh lagi. Bahwasanya pendapatan asli daerah itu ada 3 ini ya Mbak, Mas. Pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi yang pajak daerah dan retribusi daerah ini punyanya SKPD gitu ya. SKPD. Kemudian yang lain-lain PAD yang sah ya. Lain-lain PAD yang sah ini juga harusnya punyanya si SKPD. Yang ini punyanya si PKD. Yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan. Nah, kalau penjualan saham gimana Pak? Penjualan saham itu bukan pendapatan. Penjualan saham itu penerimaan pembiayaan. Jadi maksudnya nanti ke PPKD. Ya. Demikian juga kalau menanamkan saham itu berarti pengeluaran pembiayaan, bukan belanja. Dia nanti menjadi domainnya PPKD. Ya, mengenai PAD. Kemudian kalau kita melihat lebih lanjut tentang belanja daerah itu ya, kemarin sudah kita jelaskan juga di video sebelumnya, ada belanja yang urusan wajib, ada urusan pilihan. Jadi urusan wajib itu pasti yang menjadi hajat hidup kebutuhan masyarakat banyak, layanan dasar seperti kesehatan dan rumah sakit maupun layanan-layanan wajib lain yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan rumah sakit, kesehatan dan pendidikan, mohon maaf ya. Apa tuh pelayanan administrasi kepegawaian, administrasi kependudukan misalkan seperti itu ya. Kemudian kalau urusan pilihan tergantung potensi yang dimiliki oleh daerah. Apakah daerah punya pilihan-pilihan yang punya sumber-sumber daya potensial yang digunakan untuk mendanai belanja-belanja pemerintah daerah dalam bidang-bidang yang sangat strategis. Misalkan dia ingin membangun infrastruktur yang besar gitu ya, maka kita lihat apakah infrastruktur yang di luar infrastruktur yang biasa itu bisa dikembangkan di daerah. Kalau yang biasa kan misalnya jalan-jalan antar kecamatan, kalau di kabupaten kota ya, atau antar kabupaten untuk daerah provinsi gitu ya. Oke, ini macam-macam belanja. Kalau kita bicara belanja operasi ya isinya ini pegawai, barang jasa, ini punyanya si SKPD, bunga, subsidi hibah, bansos punya PPKD, modal punyanya SKPD. Jadi 3 ini punya SKPD ya, Mbak, Mas. Kemudian yang lain ini punyanya PPKD. Jadi sebenarnya memang SKPD ini kelompok belanjanya sedikit, tapi sebenarnya nilainya besar juga karena buat benar-benar operasionalnya kantor yang bersangkutan. Sementara PPKD ini memang memegang pos-pos belanja yang sangat strategis ya. Ada subsidi, ada hibah, bunga ya, bansos, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga ya. Nah, kita masuk ke rincian-rincian belanja ini sudah kita jelaskan di
pertemuan sebelumnya. Jadi kalau namanya belanja pegawai itu dikeluarkan untuk memberikan insentif tetap kepada ASN daerah. Ini dalam konteks akuntansi pemerintah daerah ya. Jadi gaji, tunjangan pegawai-pegawai negeri sipil di tingkat daerah, termasuk di dalamnya ada gaji dan tunjangan untuk anggota-anggota DPRD maupun pejabat-pejabat penting lainnya di daerah. Maka dia akan menggunakan anggaran belanja pegawai. Sementara belanja pegawai ini tidak ada hubungannya dengan output, dia hubungannya dengan status pegawai. Ya, sepanjang dia menjadi pegawai negeri sipil di daerah, sepanjang dia menjadi pejabat penting di daerah, maka dia akan mendapatkan belanja pegawai ini. Ya, nanti beda halnya dengan belanja barang dan jasa. Ya, belanja barang dan jasa ini biasanya dia ngelihat ke outputnya apa, sehingga kalau dia ada output kegiatan, maka maksudnya ke belanja barang dan jasa. Jadi misalkan ada uang insentif berupa honorarium yang diberikan kepada pegawai, maka itu bukan belanja pegawai. Kalau honorarium itu merupakan belanja barang dan jasa. Kenapa? Karena dia ada hubungannya dengan output kegiatan. Dia tidak akan diberikan honor kalau outputnya nggak ada. Nah, berbeda kalau tadi ya belanja pegawai, mau PNS dia nggak bekerja istilahnya gitu ya. Kalau statusnya sebagai PNS, dia minimal tetap dapat gaji pokok, atau dapat gajinya saja, nggak dapat remunerasi gitu ya. Nah, ini beda dengan yang honor. Honor itu akan dikasihkan ketika ada penugasan khusus kepada PNS yang bersangkutan untuk menghasilkan output lain, output yang berkaitan dengan tugas fungsi kegiatan kantor tersebut. Maka dia akan mendapatkan tambahan honorarium. Nah, itu yang masuk belanja barang dan jasa. Nah, belanja yang honorarium itu dulu di PP 58 tahun 2005 itu dikelompokkan sebagai belanja pegawai yang sifatnya langsung. Sementara belanja gaji dan tunjangan pegawai itu masuk belanja pegawai yang sifatnya tidak langsung. Nah, karena sekarang dikotomi itu sudah tidak ada, maka setiap honor yang diterima oleh pegawai negeri sipil itu masuk dalam kelompok belanja barang dan jasa. Jelas ya, Mbak? Mas? Oke. Kalau mau ada pertanyaan, disimpan dulu. Catat, nanti ditanyakan di kelas. Nah, ini yang tidak kalah menarik adalah belanja modal. Jadi belanja modal itu memang dikeluarkan dalam rangka kita pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Ya. Tapi harus memenuhi kriteria ini ya. Manfaatnya memang lebih dari 12 bulan, memang digunakan dalam kegiatan pemerintahan, artinya tidak dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada pihak lain. Dan ini batas minimum kapitalisasi, jadi memenuhi batas minimum kapitalisasi sesuai dengan peraturan kepala daerah. Jadi ini akan sangat variatif ya tiap kepala daerah, nanti menerbitkan peraturannya beda-beda. Ada daerah yang mengatur batas minimum kapitalisasi sangat rigid ya, peralatan mesin aja mungkin bisa diatur sedemikian rigidnya, ada truk, kendaraan berat sendiri, kendaraan yang ringan sendiri ya, peralatan yang berat, peralatan ringan itu beda-beda ya. Beda sama pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu cukup satu angka saja, peralatan dan mesin 1 juta selesai. Tapi kalau daerah akan sangat rigid. Maka teman-teman jangan kaget ketika melihat kebijakan batas minimum kapitalisasi antar daerah ini sangat variatif. Ya. Ini di dalamnya apa sih Pak? Untuk belanja modal ini untuk belanja peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya. Aset lainnya itu termasuk di dalamnya ada intangible asset. Nah, bagaimana kita coba melihat sistem akuntansi pemerintah daerah? Jadi seperti yang kita ajarkan pada materi sebelum ujian tengah semester, yaitu dengan pendekatan entitas tunggal. Sekarang kita juga pakai itu sistem-sistem akuntansi di entitas tunggal, kita pakai di akuntansi pemerintah daerah. Jadi secara umum kita mengenal ada subsistem akuntansi keuangan ya. Subsistem akuntansi keuangan inilah yang kita sering dengar nanti ada hubungannya dengan jurnal-jurnal finansial kan gitu ya. Maka dia pencatatannya adalah berbasis akrual. Namanya basis akrual, maka dia akan mencatat transaksi apa? Pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Ya, ini dari subsistem akuntansi keuangan. Kemudian terdapat akun resiprokal pada SKPD yang disebut dengan RKPPKD atau akun resiprokal pada PPKD yang disebut dengan RKSKPD. Jadi begini, kita kenal di subsistem akuntansi keuangan atau jurnal-jurnal finansial nanti teman-teman akan menjumpai ada akun ya untuk akuntansi SKPD ini adalah RKPPKD. Sementara nanti di akuntansi PPKD ada akun namanya RKSKPD. Jadi bertimbal balik gitu ya. Jadi di akuntansi SKPD ada akun RKPPKD di jurnal finansial. Demikian juga di akuntansi
PPKD ada akun RK SKPD di jurnal finansial. Jadi mereka resiprokalnya hanya jurnal finansial ya, jurnal anggarannya. Kenapa tidak resiprokal? Karena anggarannya beda-beda. Jenis pendapatan dan belanjanya beda-beda sehingga tidak akan mungkin ada resiprokal di sana, ya. Nih. Nah, bagaimana kita memaknai akun RKPPKD ini? Nanti RKPPKD bagi SKPD itu merupakan ekuitas. Ya. Merupakan ekuitas. Jadi kita anggap sebagai ekuitas. Sementara akun RK SKPD pada PPKD dia merupakan aset. Nah, nanti teman-teman akan lihat kenapa ini disebut ekuitas, kenapa itu merupakan aset, gitu ya. Nah, nanti gampangannya begini, kalau teman-teman masih bingung kenapa RKPPKD disebut ekuitas, nanti di jurnal-jurnal finansial itu kalau muncul RKPPKD di debit itu berarti ada uang masuk, udah gitu aja gampangnya, ada uang masuk. Tapi kalau ada akun RKPPKD di kredit berarti ada uang keluar dari kas daerah. Jadi kita melihat sudut pandangnya dari sudut pandangnya kas daerah, ya. Jadi kalau nanti ada pendapatan, kan ada uang masuk nih, ada uang masuk, pasti RKPPKD-nya di debit. Loh, Pak, katanya pendapatan nambah ekuitas. Kenapa akun RKPPKD di debit? Ya kan yang sudah nambah ekuitasnya kan yang pendapatan LO-nya. Itu kan sudah dikredit. Sudah dikredit. Jadi nggak perlu lagi di RKPPKD dikredit juga, jadi malah double-double. Makanya dia sebagai penyimbangnya di sana kan gitu ya. Oke. Nanti kita lihat di ilustrasinya ya. Jadi di sini kita perkenalkan ada namanya akun RKPPKD. Nah, jadi istilah gampangnya dulu di entitas tunggal RKPPKD itu kita sebut kas gitu saja ya. Kas. Kas karena di debit, karena di kredit ya gitu. Cuman di sini kita nyebutnya kalau RKPPKD memang paling gampang kita sebut sebagai quote and quote kas. Karena hakikatnya dia saldo kas ya. Cuman bagi SKPD dia merupakan ekuitas. Kenapa? Karena dia akan muncul di laporan perubahan ekuitas. Tidak akan muncul di laporan operasional. Dia muncul di laporan perubahan ekuitas untuk menghitung ekuitas akhir, kemudian ekuitas akhirnya ini yang akan masuk ke neraca gitu. Ya. Jadi nanti kita lihat bahwasanya dimaksud dengan akun RKPPKD itu adalah seperti memang akun kas yang ada di entitas tunggal. Jadi untuk mudahnya teman-teman gitu dulu ya. Daripada nanti teman-teman menganggap ini sebagai ekuitas nanti agak bingung. Meskipun sejatinya memang dia masuk ekuitas gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada subsistem akuntansi pelaksanaan anggaran yang kita sebut dengan jurnal berbasis kasnya atau anggarannya. Jurnal anggarannya ya. Maka pencatatannya basis kas. Maka di sistem subsistem akuntansi pelaksanaan anggaran nanti ada jurnal anggaran, ada jurnal pendapatan LRA, mencatat belanja. Dan kita perkenalkan ada akun baru namanya estimasi perubahan sal ya. Yang dulu di entitas tunggal namanya akun penyeimbang. Ya, akun penyeimbang. Nah, sekarang namanya estimasi perubahan sal. Jadi estimasi perubahan sal sebagaimana akun penyeimbang fungsinya hanya untuk menemani jurnal anggaran yang ada di jurnal berbasis kas supaya dia double entry ya. Jadi kalau ada estimasi perubahan saldo di debit berarti ada uang masuk ke kas daerah atau uang masuk ke bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran gitu ya. Sementara kalau EPSAL-nya di kredit berarti ada uang keluar dari kas pemerintah daerah baik melalui rekening kas daerah, melalui bendahara pengeluaran atau melalui bendahara penerimaan gitu ya. Ini fungsi dari estimasi perubahan sal. Dan jangan lupa estimasi perubahan sal juga nanti hilang ketika di akhir tahun ditutup ya. Untuk menghitung surplus defisit LRA-nya. Nah, dari sinilah kita tahu laporan keuangannya nanti gimana. Kalau laporan keuangan finansial, pasti dia akan menghasilkan LO, LPE, dan neraca. Sementara untuk yang subsistem pelaksanaan anggaran akan menghasilkan LRA dan LPSA. Iya, Pak. Mas. Oke. Nah, karena di SKPD tidak mencatat transaksi pembiayaan, maka dia tidak buat laporan arus kas ya, karena laporan arus kas kan komplit ya aktivitasnya dari operasional sampai pendanaan ya. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD itu sebagaimana laporan keuangan nanti yang dihasilkan oleh KL nanti ketika teman-teman belajar akuntansi Pemda itu hanya 5 laporan ya. LRA, neraca, LO, LPE dan catatan atas laporan keuangan. Jadi yang laporan arus kas dan laporan perubahan sal itu dibuat oleh PPKD, bukan oleh SKPD. Oke. Nah, sekarang coba teman-teman semua kita bedah lebih lanjut mengenai
perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada akun-akun yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemda, ya. Jadi kalau kita lihat peraturan yang dulu di Permendagri 64 tahun 2013 khususnya lampiran 3 itu yang namanya akun itu ada 9, ya. Akun ada 9, ya. Dari mulai nomor 1 aset, 2 kewajiban, 3 ekuitas sampai 9 adalah beban. Ya. Kemudian di Permendagri 90 tahun 2019 maka akunnya hanya terdiri dari 8, ya. Kenapa? Karena yang transfer ini jadi satu ke belanja daerah. Jadi di Permendagri 90 lebih disederhanakan, ya, tidak ada istilah belanja transfer, ya, karena masuk ke dalam belanja daerah semua. Dari sini kan kita tahu nih angka 1 untuk kode akun aset, 2 untuk kewajiban, 3 ekuitas, 4 pendapatan daerah yang LRA, yang tadinya istilahnya ada LR-nya enggak kita tonjolkan lagi, ya. Kemudian ada belanja daerah, pembiayaan daerah, pendapatan daerah dan beban daerah. Oke. Jadi kalau dulu Permendagri 64 terdiri dari 9 akun, ya. Ini, ya. Kita hanya sekarang 8 akun karena menghilangkan transfer. Nah, mari kita lihat rincian akun dan jumlah digit kode akun. Sebelumnya Permendagri 64 itu tahun 2013 terdiri dari 7 digit, ya. Sedangkan Permendagri 90 11 digit, jadi lebih banyak. Karena untuk mengakomodir ternyata transaksinya itu sangat variatif dan aset-asetnya juga sangat beragam di pemerintah daerah. Ya, ada 11 digit sekarang. Nah, ini kode akun Permendagri 64. Jadi ada kode akun ini. Satu kan akun, ya. Satu yang kedua ini kelompok, satu ketiga ini jenis, 01 ini objek, ini rincian objek. Sementara kalau kode akun untuk Permendagri 90, ini sebenarnya bersama akun 1, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Jadi di Permendagri yang terbaru, ini lebih rinci lagi, ya. Sampai ke sub rincian objek. Dan digitnya sampai 3. Yang tadinya kan rincian objek 2, ini 2, tapi di sub rincian sampai 3 digit. Sehingga kita menghasilkan ada 11 digit, ini sini sebentar digitnya 7 digit. Oke, jelas ya, Mbak, Mas? Jadi akun yang digunakan sesuai dengan Permendagri 90 itu lebih rigid karena 11 digit, ya. Nah, bagaimana coba kita sandingkan perubahan-perubahan akun saja, akun-akun mana saja yang berubah dari Permendagri 64 ke Permendagri 90. Secara umum untuk komponen neraca, itu akun-akun neracanya itu tidak mengalami perubahan, ya. Sama, ya, misalkan pada akun satu ya aset, kemudian pada akun berikutnya berarti satu berarti aset lancar, gitu, ya. Investasi jangka panjang juga begitu, ya. 1, 2 investasi jangka panjang, ya. 3 investasi tetap, aset tetap, dan sebagainya, ya. Ini adalah kode akun yang sudah settle, ini dipakai seterusnya, ya, di pemerintah daerah seperti ini. Jadi tidak ada perubahan akun yang ada di neraca. Nah, bagaimana Pak untuk akun LRA? Akun LRA ada sedikit perubahan, ya, tadi, ya, yang transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan langsung dimampatkan menjadi belanja transfer, gitu aja, ya. Ya, tadinya kan transfer itu dibagi 2, transfer bagi hasil pendapatan sama transfer bantuan keuangan. Sekarang jadi satu aja, namanya belanja transfer. Oke. Nah, ini menarik, ya. Ketika bicara akun LO, maka ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Misalkan di Permendagri 90 tidak mengenal adanya pendapatan luar biasa LO. Ya, kalau Anda tinggal luar biasa, ya tinggal apa, ya, masuk aja sebagai surplus non operasional misalkan, gitu, ya. Dan ini juga, mohon maaf, selain perubahannya itu nanti ada perubahan di ini. Maaf, ada yang lupa, ya. Oke, beban penyusutan. Nah, kalau kita melihat di sini beban operasi, ya, beban operasi tadi hampir lupa, ya, beban operasi itu di Permendagri 64. Di Permendagri 90 beban operasi ada 2, beban operasi LO atau beban penyusutan dan amortisasi. Jadi kalau ini kita pisahkan, ya, ini beban penyusutan dan amortisasi dan beban operasi LO. Operasi LO berarti berkaitan dengan belanja
dengan belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Sementara beban penyusutan dan amortisasi tidak termasuk di dalamnya. Harusnya di dalamnya juga ada beban penyisian piutang ya, karena kan ini murni akrual, beban-beban yang tidak membutuhkan ada cash out. Ya, harusnya termasuk penyisian piutang di sini ya. Kemudian yang lain sama. Oke, sekarang apa yang berubah di komponen pendapatan asli daerah? Ternyata perbaikan redaksinya. Misalkan tadinya di Permendagri 64 pendapatan asli daerah itu terdiri pendapatan pajak daerah LA. Nah, di sini nggak perlu, cuma pendapatan pajak daerah aja. Kemudian ketika retribusi daerah LRA juga cuma retribusi daerah saja. Jadi menghilangkan kata-kata LRA ya. Ini pendapatan sekarang dengan disahkan sama lain PAD yang sah. Nah, pendapatan transfer juga mengalami penyederhanaan jumlah jenis akun pada Permendagri 90 tahun 2019. Nih, kalau dulu di Permendagri 64, pendapatan transfer dibagi-bagi ya, ada dana perimbangan pemerintah pusat, kemudian ada yang pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya, kemudian ada pendapatan transfer dari pemerintah daerah lainnya. Jadi kan rigid gitu ya. Sekarang di Permendagri 90 digariskan satu aja, pendapatan transfer pemerintah pusat ya, mau dia pendapatannya dari dana insentif atau dari dana alokasi umum atau dana alokasi khusus, pokoknya nyebutnya pemerintah hanya menyebut satu istilah, yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat. Sementara yang dari antar daerah juga menyebutnya pendapatan transfer antar daerah. Nah, ini ya, sebagai PR juga buat teman-teman nanti, ini ada pendapatan transfer pemerintah pusat, ada pendapatan transfer antar pemerintah daerah. Oke. Nah, kemudian untuk lain-lain pendapatan yang sah ada perbaikan sedikit redaksi ya. Kalau dulu di lain-lain pendapatan daerah yang sah kan ada hibah, darurat, dan pendapatan lainnya ya. Sekarang disah hibah, darurat, dan lain-lain pendapatan ya. Kalau tadinya kan pendapatan lainnya, kita lebih spesifik lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi ini kita maksudkan agar daerah juga tidak semena-mena mengeruk keuntungan dari pendapatan lainnya ini. Ini kan nggak tahu pendapatan lainnya yang mana, maka kita sebut lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sepanjang itu diatur di dalam ketentuan perundangan, maka bisa ditampung di akun ini. Demikian ya Mbak, Mas, pengenalan akun untuk transaksi akuntansi pemerintah daerah. Selanjutnya nanti jangan lupa habis ini teman-teman simak video saya yang kedua mengenai akuntansi anggaran dan pendapatan. Jangan kemana-mana, masih bersama saya Puji Wibowo di pembelajaran akuntansi pemerintah 1. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.